Shalom, Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat Paskah, dan hari ini Paskah yang luar biasa karena kita merayakannya memang tahun ini tidak bersama-sama di satu gedung dan tetap di rumah masing-masing. Dan nama saya Pendeta Andre Imam dari Jakarta, dan saya percaya damai sejahtera Tuhan tetap turun di tempat Anda berada hari ini. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelum mulai kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, mari urapi perkataan firman saat hari ini, sehingga kami yang mendengar diberkati. Setiap perkataan firman tidak pernah gagal, menjamah setiap orang yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami ketakutan Tuhan memberi keberanian, yang mengalami kesedihan Tuhan hiburkan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih buat anugerah-Mu, Tuhan lawat setiap kami, Tuhan berkati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, dan hamba menyerahkan perkataan firman dan setiap kami yang ada di ruangan ini dan setiap Bapak Saudara yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus, di Paskah kita hari ini, tema kita hari ini adalah never fail atau tidak pernah gagal. Nah, dalam hidup kita ini jadi persoalan, Bu Saudara, karena kegagalan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini juga mungkin sama ya. Kita mengalami kegagalan. Mungkin ada teman saya yang mungkin mau merit ya, jadi gagal tahun ini karena situasinya, Saudara ya. Saya lagi buka usaha baru juga akhirnya dipending dulu, Saudara. Ada beberapa project di mana saya harus mengajar, membuat kelas-kelas motivasi di kantor. Akhirnya juga mengalami kegagalan, Saudara ya. Tapi Tuhan dalam rancangannya yang ilahi itu tidak akan pernah gagal, Bapak Saudara ya. Walaupun mungkin keadaan hari ini toko Saudara juga mulai sepi, mungkin keuangan juga kita bermasalah, tapi percayalah, tidak pernah gagal. Paskah selalu membawa penggenapan. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 89 ayat yang ke-35. Mazmur 89 ayat 35. Demikian firman Tuhan, "Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, Anda perhatikan ayat yang kita baca menjadi menarik karena Tuhan tidak akan dan tidak pernah melanggar perjanjiannya dalam kehidupan kita. Ini menarik, Saudara ya, bahwa perjanjian Tuhan itu kalau kita biar itu begitu luar biasa, begitu dalam, begitu hebat. Dan saya berdoa hari ini perjanjian Tuhan itu akan turun luar biasa, juga turun buat setiap rumah-rumah di mana Anda berada. Ini sama seperti Roma pasal 9 ayat ke-6 bagian pertama. Roma 9 ayat 6 bagian pertama mengatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, ini menarik, Saudara ya. Tuhan itu tidak pernah gagal rancangannya, Saudara ya. Mungkin kelihatannya kita sekarang menghadapi situasi yang sulit, tidak enak Pak keadaannya. Masa Tuhan tidak bisa tolong? Nah, perhatikan baik, rancangannya tidak pernah gagal. Walaupun saya mengalami proyek yang gagal juga, Saudara, karena peristiwa ini. Tapi waktu saya merenungkan situasi hari-hari ini, saya percaya Tuhan baik. Saya percaya Tuhan luar biasa, tidak pernah gagal. Nah, dalam sepanjang sejarah rancangan Tuhan, ini menjadi menarik, Saudara, kalau Anda perhatikan bagaimana Alkitab berbicara. Nah, sepertinya Tuhan melakukan janji-janjinya kok sepertinya tidak pernah tepat, atau enggak sepertinya ditepati dengan cara hebat gitu ya. Nah, perhatikan, memang sepertinya rancangan Tuhan kok enggak seperti kita ingin. Misalnya, Saudara ya, misalnya Tuhan merancangkan pertolongan sejak Adam dan Hawa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah berjanji untuk ada penolong yang lain gitu ya. Dan rasanya kok susah, enggak pernah ketemu. Akhirnya malah pada peristiwa Nuh, seluruh dunia dihabisin. Hanya tinggal berapa orang. Dari orang ini muncul keturunan, ya begitu lagi, ada dosa semakin banyak lagi kalau kita perhatikan. Tapi dengar baik-baik, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Nah, kemudian itu digenapi, Mazmur yang kita baca digenapi kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 32 sampai 34. Perjanjian apa sih yang Tuhan lakukan? Nah, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai 34 berkata demikian, "Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu." Itu katanya, Saudara, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita
telah digenapi Allah kepada kita. Ini memang kepada orang Israel di awal pertama kali murid-murid saudara ya. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus Paskah, membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Ayat yang 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Dengar baik-baik, Yesus tidak pernah lagi diserahkan kepada kebinasaan karena dia hidup, dia bangkit, dia memerintah. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Memang kata-katanya sepertinya ini kata-kata ayat mana? Ini ayat yang sama di Mazmur pasal 89 ayat 35. Ayat yang sama yang kita baca. Memang dalam terjemahan LAI dalam bahasa Inggris atau New King James Version agak berbeda. Ya, New King James Version sama persis seperti Kisah pasal 13 ayat 34. Tapi intinya dari ribuan tahun yang lalu Tuhan akhirnya menggenapi. Apa janjinya digenapi? Paskah. Itu menarik saudara ya. Perjanjian apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita? Perjanjian apa yang tidak pernah gagal dalam hidup kita? Nah, yang pertama Anda mesti tahu, perjanjian yang tidak pernah gagal adalah perjanjian berkat keturunan. Pak, kok berkat keturunan di Paskah? Oh ya, Anda perhatikan ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara ya, ada janji penebusan. Kemudian dipilihlah satu orang namanya Abraham. Dan itu haknya Tuhan. Dari Abraham, janji diteruskan lewat Ishak, Yakub. Kemudian Yusuf masuk ke Mesir. Dan waktu semua keluarga masuk ke Mesir, menjadi bangsa yang sangat besar. Dan dalam penindasan, sepertinya janji Tuhan tidak digenapi. Tapi janji Tuhan digenapi kemudian. Mereka menemukan tanah perjanjian. Umat perjanjian. Mereka melewati padang gurun. Mereka menikmati hukum Taurat, Sinai. Dan janji digenapi. Umatnya Allah. Tapi mereka berbuat dosa. Pelanggaran. Tidak ditemukan pertolongan, saudara ya. Dan yang menjadi menarik kemudian adalah janji itu terus digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menikmati berkat keturunan ini, janji keturunan ini, bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta, tapi bahkan memberi roti buat orang lain. Hidupnya jadi berkat. Berbeda saudara ya. Bicara perjanjian berkat keturunan tidak hanya bicara, loh Pak, saya tidak kaya Pak, duit saya tidak banyak. Loh bukan itu saudara ya. Tapi di mana Anda dengan saya diklaim menjadi bagian anak Allah, anak perjanjian. Loh itu yang luar biasa. Nah, berkat keturunan ini tidak hanya bicara tentang kekayaan, tapi juga tentang perjanjian di mana Tuhan akan menjagai anak-anaknya, anak-anak perjanjian. Nah, saya percaya memang COVID tidak pernah permisi dan ketuk pintu, permisi orang Kristen, ya aduh saya nggak berani, saya lari. Enggak saudara ya, COVID buat semua orang. Tapi karena kita anak Allah, anak perjanjian dalam kebangkitan Kristus, Bapak Saudara dengar baik-baik. Bukan cara matimu yang penting, tapi setelah kematianmu jauh lebih penting. Sekali lagi, bukan cara mati kita. Kita mati bisa dengan cara apapun, tapi setelah kematian itu jauh lebih penting. Dan berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika dia mati, tapi dia bangkit dan tidak mati lagi. Tapi dia tidak pernah hidup dalam kebinasaan. Dia tidak pernah tinggal dalam kebinasaan, tapi dia naik dalam kehidupan kekal supaya yang percaya, yaitu anak-anak perjanjian, terima berkat Paskah yang luar biasa. Nah, perjanjian kedua perjanjian apa yang Tuhan beri digenapi, yaitu penyertaannya sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Wow. Hidup ini, Bapak Saudara, di satu khotbah saya yang lain, kita ini seperti di kapal di tengah badai. Dan semua orang tidak bisa lari dari badai ini. Semua orang dengan situasi COVID ini badai seluruh dunia. Nggak ada satu orang pun bisa lari dari kapal yang kena badai ini, saudara ya. Dulu kita bangga dengan kekuatan, kehebatan, dengan kecerdasan kita. Loh, pinter sekarang nggak nolong. Jadi, nggak bisa nolong kita. Pinter mau kemana, saudara? Nggak bisa lari. Wong, virusnya kecil, nggak bisa ketahuan, saudara ya. Apalagi kekayaan nggak bisa nolong saudara. Dulu kita kaya bisa jalan-jalan, sekarang siapa yang mau pergi saudara? Pada takut semuanya. Dulu orang jago foto-foto lah luar negeri, sekarang cuma semua mengenang masa lalu. Saya percaya sesudah ini mungkin saudara akan bisa ke Israel juga saudara ya, atau mungkin dengan saya. Kita nggak tahu juga saudara. Tapi saudara mungkin bisa jalan-jalan lagi.
Tapi kekayaan tidak bisa nolong hari ini. Apalagi rumah mewah kita bukan tempat perlindungan yang aman. Kita tidak tahu virusnya dari mana. Ada 2 cerita yang saya dapat, orang yang tidak pernah kemana-mana, tapi terpapar juga ternyata ketika menerima barang dari tempat orang lain yang datang memberikan barang. Nah, kita tidak tahu perlindungan kita di rumah yang mewah, tapi janji penyertaan sempurna. Anda perhatikan, Abraham disertai Tuhan, keturunannya disertai, bahkan ketika di Mesir sampai kemudian keluar disertai. Dan waktu menjadi kerajaan, memang mereka melakukan kejahatan, itu kesalahan, dosa itu merusak penyertaan Tuhan. Nah, tapi Anda perhatikan, Yesus kemudian memberitahu penyertaannya ternyata gak cuma buat orang Israel, tapi buat Anda dengan saya. Sehingga kemudian Anda perhatikan, Matius menuliskan di Matius pasal 28 bahwa dia pasti akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Anda dengan saya disertai oleh Tuhan, dan ini menjadi menarik karena mungkin Anda mengalami badai hari ini. Beberapa kita mungkin program kita, proyek kita bermasalah. Mungkin acara kita agak digantikan, saudara ya. Mungkin studi saudara yang mau keluar negeri juga sedang bermasalah karena harus balik lagi karena di sana lagi di lockdown, mungkin saudara ya. Mungkin ada keadaan-keadaan yang mencuri damai kita, ada kesulitan di toko kita. Tapi dengar baik-baik, ketika Yesus mati dibangkitkan, Paskah sedang menunjukkan dia Allah yang kekal, dan tidak hanya buat nanti, tapi hari ini waktu Anda dengar khotbah ini, dia menyertai saudara. Itu janji penyertaannya tetap akan diberikan. Itulah kenapa kemudian Daud menggambarkan Tuhan dengan cara menarik, yaitu dia gembala yang baik. Dia membaringkan di air yang tenang, menyegarkan, memberi makan. Dan saya berdoa hari ini, seperti kitab Yohanes, dia juga gembala yang baik. Dia berjalan dengan domba-dombanya, dengan saudara. Apapun kata saudara hari ini, dia akan terus mengerjakan penyertaannya. Waktu engkau sedang sakit, percayalah Tuhan sedang menyertai saudara. Waktu engkau merasa sendirian, Tuhan menyertai saudara. Saya pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa di mana aduh Tuhan ini perlu berat. Ketika anak kedua saya lahir, waktu lahir dia didiagnosa sakit tiba-tiba, dan itu sangat mengagetkan saya, mengejutkan hati saya. Tapi kemudian waktu melihat itu saya, aduh Tuhan kok di mana nih? Natal harusnya luar biasa, tapi kok ini tidak luar biasa. Tapi kemudian hari ketiga saya menyadari Tuhan itu baik. Di tengah anak saya harus masuk inkubator, pernafasannya tidak bisa, harus dibantu alat. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan apa maksudmu Tuhan? Tapi di hari ketiga, Roh Kudus dengan lembut bicara kepada saya dan istri saya, dan mengatakan bahwa bukankah kasih karuniaku cukup buat kamu? Wah, saya nangis, sudah nangis. Iya Tuhan, di tengah situasi yang saya nggak ngerti jawabannya, Engkau masih bisa ngomong, bicara. Wah, itu luar biasa. Engkau masih menyertai kami. Dan hari itu kami mengangkat tangan kepada Tuhan. Saya di depan inkubator anak saya angkat tangan dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau 2 tangan ini tidak boleh peluk anak laki saya, Tuhan biar kami serahkan anak ke tangan Tuhan, karena tangan-Mu jauh lebih berkuasa. Nah, ternyata waktu datang berserah kepada Tuhan, penyertaannya dinyatakan, saudara. Mujizatnya terjadi di tengah kesulitan itu. Hari berikutnya anak saya mulai 10% paru-parunya bisa bernafas pakai alat 90. Terus sampai hari ke-13 dia bisa bernafas sendiri. Jantungnya yang bocor nutup 2,5 bulan kemudian, saudara. Wow, penyertaannya sempurna. Hari-hari ini situasi Anda mungkin di rumah saudara sedang sulit, sedang bimbang, sedang bingung. Dengar baik-baik. Janjinya, sewaktu dia bangkit, dia menyertai setiap kita. Dan itu pasti akan dilakukan pada situasi hari ini. Dan yang terakhir, saudara, janji apa yang akan digenapi? Yaitu janji untuk menjadi anak Allah, umat Allah, murid Kristus. Itu akan digenapi. Nah, bagi Anda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dengar baik-baik. Dia akan menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Oh, itu udah pasti. Janji itu akan digenapi. Pasti digenapi. Situasinya sulit, tidak mungkin. Tapi percaya Tuhan itu, kalau engkau menjadi anak Allah, engkau setia dengan Allah,
maka janji itu akan digenapi sebagai anak-anak Allah, engkau akan dipelihara oleh Allah yang hidup. Nah, Ezzy Taylor Morton lahir dari keluarga yang ibu yang dia tidak sukai karena ibunya buta, saudara ya. Dan dia marah kenapa dilahir dari ibu yang buta dan kemudian ibunya ini diperkosa sama orang. Jadi dilahir sebagai anak haram gitu ya. Dalam kesaksian dia bilang di Harvard University, dia bilang saya ini anak haram katanya. Karena nggak tahu orang tuanya, tidak dari pernikahan. Dan dia waktu tahu orang tuanya atau ibunya buta, nggak bisa ngerawat dia dengan baik, dia marah. Bertumbuh dari anak SD, SMP, SMA, dia marah. Tuhan, kenapa saya mesti lahir dari anak menjadi orang tua seperti ini, keluarga kayak begini. Tapi tiap minggu dia kebaktian. Sampai akhirnya dalam waktu dia kerja, dalam kemarahannya, Tuhan kok ada apa enggak? Dan Tuhan bilang, aku mengasihimu, aku mencintaimu, engkau anakku. Oh, dia kaget, ya. Dia merasa bukan jadi anak yang baik, atau dia merasa tidak punya ayah atau ibu yang baik. Waktu Yesus mengatakan, Allah berkata, engkau anakku. Oh, dia merasa seperti dia punya keluarga yang luar biasa. So itu akhirnya pemulihan terjadi dan dia berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan mengasihi mamanya. Waktu dia mengasihi mamanya, dia mulai punya cara pikir yang baru. Karena ingat, kita ini anak Allah. Karena kita anak Allah dijamin oleh Tuhan. Situasinya akan dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Saudara, Ezzy Taylor Morton kemudian dipakai Tuhan luar biasa menjadi Menteri Keuangan ke-36 dari pemerintahan Amerika Serikat. Keluarganya gagal, tapi hidupnya tidak pernah gagal. Karena kenapa? Dia anak Allah. Anak-anak Allah hidup dalam perlindungan Bapaknya. Anak-anak Allah dalam proteksi ilahi dari Bapa kita di surga. Anak-anak Allah terima jaminan. Hari ini saya berdoa setiap saudara menyadari perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. Ketika Anda menganggap Yesus sebagai Bapa kita, Yesus sebagai Tuhan kita, kita menjadi anak-anak murid Kristus. Perjanjiannya sempurna, kasihnya. Nah, hari ini saya berdoa di tengah situasi COVID ini, dengar baik-baik, jangan marah, jangan kecewa, jangan menuduh, jangan berkata-kata yang jahat. Oh enggak, karena kenapa? Kita anak-anak Allah, punya pikiran Allah, punya kerinduan Allah, kehendak Allah. Dan waktu kita punya keinginan kehendak Allah, kita berbicara dengan bahasa kasih, bahasa Allah, bahasa ilahi. Nah, hari ini saya mengajak setiap saudara untuk belajar apapun keadaan saudara. Respon kita jauh lebih penting. Apa respon kita sekarang menghadapi situasi ini? Maka ingat baik-baik, tinggallah di dalam Allah yang menjamin perjanjiannya kepada saudara dengan saya. Yesus sudah berjanji pada murid-muridnya, aku akan bangkit. Udah dia bangkit, dia ditunjukkan. Melepaskan kuasa, muridnya diberi kuasa. Sampai hari ini ada dengan saya. Nah, yang paling penting adalah bukan reaksi kita, tapi respon kita. Apa yang harus kita respon sekarang adalah tinggallah di dalam Dia, percaya dalam Yesus. Nah, saudara, kata percaya dalam bahasa Yunani menggunakan kata namanya pistos. Itu artinya 5. Iman, itu pistos, percaya, benar. Tapi ada 2 yang hebat, yaitu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Hari ini saya berdoa, jadikan Tuhan sebagai yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Karena engkau mengasihi Tuhan Allah. Karena engkau merespon dengan benar. Engkau mungkin sakit, mungkin sedang ditinggalkan, mungkin merasa sendiri, mungkin merasa bimbang hari ini, merasa takut, mungkin engkau khawatir dengan pekerjaanmu, dengan tokomu hari ini. Tapi dengar baik-baik, Tuhan dapat dipercaya, Dia dapat diandalkan. Nah, saya mengajak setiap saudara, apapun keadaan saudara hari ini, tulisan dari Rick Warren ini menarik, saudara ya. Saya menutup dengan tulisan dari Rick Warren ini. Kita mempunyai pilihan untuk berfokus kepada permasalahan kita atau berfokus kepada Tuhan yang memegang solusinya. Sekali lagi, tulisan dari Rick Warren ini bagus, saudara ya. Kita mempunyai pilihan untuk berfokus kepada permasalahan kita atau fokus kepada Tuhan yang memegang solusinya. Nah, kalau Anda anak-anak perjanjian, hidup dalam perjanjian ilahi, fokus kepada Allah, maka dengar baik-baik, janji itu akan digenapi, tidak pernah gagal, yaitu janji sebagai berkat keturunan akan turun bagi setiap kita. Janji di mana Anda dengan saya akan menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Karena kenapa? Kita menikmati penyertaan yang sempurna. Dan yang terakhir, sebagai umat Allah, Anda dengan saya, anak-anak Allah, murid Kristus, Anda akan menikmati kuasanya, keilahiannya, damai sejahteranya, tuntunannya menjamah setiap saudara. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
Dan saya mengajak setiap saudara hari ini, apapun yang Anda alami hari-hari terakhir ini, percayalah Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan menolong setiap kita dan mengerjakan rancangannya bagi setiap hidup kita. Nah, saya rindu berdoa bagi setiap saudara di mana Anda berada, untuk melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan terus terjadi bagi setiap kita. Bahwa ada satu lagu, saudara, ya, kalau nggak salah Pak Edward Chen yang nyanyi begitu ya, tidak pernah gagal, tidak pernah gagal janjinya, tidak pernah gagal kasih setianya. Nah, mari angkat tangan saudara, berdoa di rumah saudara, berdoa di tempat saudara. Saudara bisa berdiri, bisa duduk, atau engkau bergandeng tangan dengan keluargamu. Hari ini aku berdoa, Tuhan jamah setiap rumah, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, menerima berkat Tuhan, menerima janji Tuhan, menikmati anugerah Tuhan yang terbaik, tidak pernah gagal Tuhan. Perlindungan Tuhan turun bagi setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara yang mendengar perkataan firman hari ini. Mereka diberkati, dilawat, ditopang oleh Tuhan, dicukupkan kebutuhan mereka. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang bisu, tapi Tuhan yang setia. Ajar kami punya respon yang benar, Tuhan. Mengasihi Engkau, mencari wajah-Mu, tunduk pada hadirat-Mu, percaya kepadamu, mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan dalam seluruh hidup kami, sehingga perkenan-Mu turun. Tuhan urapi, berkati umat-Mu hari ini, dan hamba lepaskan berkat Tuhan, kesembuhan, pemulihan, mujizat diturunkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin.